salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan hasil observasi kami di TK Negeri 5 Sintang yang berfokus pada perencanaan dan strategi pembelajaran. Melalui video ini kita akan melihat bagaimana para pendidik di TK Negeri 5 Sintang merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, ini adalah judul dari presentasi kami, yaitu Observasi Perencanaan dan Strategi Pembelajaran di TK Negeri 5 Sintang. Ini adalah tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Muasisa Jadidah MPD. Dan ini adalah anggota kelompok saya. Ada Desti Fitriani, saya sendiri Eka Stevensi, kemudian ada Esa Liana, Meliani, Desi Herliana, Nabila Khairunisa, dan Sri Wulandari. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah latar belakang anak usia dini atau PAUD merupakan fondasi penting dalam perkembangan anak. Pendidikan sejak lahir hingga usia 6 tahun merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter, keterampilan, dan kemampuan anak. Periode ini dikenal sebagai masa emas atau golden age, di mana perkembangan otak anak berlangsung sangat pesat dan membentuk fondasi bagi kemampuan belajar serta tumbuh kembang anak. Menurut Suparman 1987 halaman 185, 165 sampai 191, pengertian dari strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pembelajaran, warga belajar, peralatan, dan bahan, serta waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dalam implementasinya. Strategi pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai elemen seperti pendekatan yang digunakan, langkah-langkah yang diambil, dan kriteria untuk menilai keberhasilan. Dengan demikian, strategi pembelajaran berfungsi sebagai paduan sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan efektif bagi siswa. Kemudian ada rumusan masalah dari presentasi ini, yaitu berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam presentasi ini yaitu yang pertama, model pembelajaran apa yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada bagaimana mekanisme penyusunan silabus RPP dan lembar kerja siswa di sekolah ini. Kemudian yang ketiga, apa kendala yang dihadapi dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala tersebut. Yang keempat, kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini. Bab 2. Teknik pengumpulan data. 1. Wawancara. Menurut Sugiono, tahun 2022 halaman 137, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya, sedikit atau kecil. Sedangkan pengertian observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiono, tahun 2022 halaman 145, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Bab 3. Gambaran umum objek penelitian. 3.1 Profil TK Negeri 5 Sintang. Sebelum menjadi TK Negeri, dulunya TK ini adalah TK swasta yang bernama TK Pertiwi yang diresmikan pada tahun 1974, dan sekarang TK ini bernama TK Negeri 5 Sintang dengan akreditasi B.
Nomor pokok Sekolah Nasional NPSN TK ini adalah 30107517 dan berada di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang diresmikan pada tahun 2021. Pada tahun 2024, jumlah anak di TK ini mencapai 49 anak. Kepala sekolah TK ini bernama Ibu Hayati SPDAUD. TK ini memiliki 5 guru dan lokasi TK ini berada di Jalan S. Parman nomor 1, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Visi, misi, dan tujuan TK Negeri 5 Sintang. Visi, membentuk anak yang cerdas, baik, dan terampil berakhlak mulia, sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri. Misi, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak. Menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Tujuan mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dalam mengelola pendidikan yang menyenangkan dan berpotensi serta berkualitas. Mengembangkan kreativitas keterampilan anak didik untuk mengekspresikan diri dalam berkarya seni, menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan dan disiplin. Bab 4. Hasil dan pembahasan 4.1. Hasil wawancara. Pentingnya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sangat penting karena memberikan arahan yang jelas kepada guru tentang bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat memahami kebutuhan siswa dan menyusun kegiatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat mereka. Hal ini juga membantu mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Mekanisme penyusunan silabus, RPP, dan LKS. Mekanisme penyusunan perangkat pembelajaran dimulai dengan memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Guru menentukan tema pembelajaran yang akan diangkat, kemudian mengembangkan tema tersebut menjadi subtema dan subtema yang lebih spesifik. Selanjutnya, guru menentukan alokasi waktu dan merancang kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut. Proses ini memastikan bahwa perangkat pembelajaran relevan dengan kebutuhan siswa. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan perangkat pembelajaran meliputi kesulitan dalam mengoperasikan media pembelajaran seperti laptop dan infocus. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat pemahaman guru mengenai RPP, di mana beberapa guru sudah paham, tetapi ada juga yang masih membutuhkan bimbingan. Upaya untuk mengatasi kendala ini termasuk saling berbagi pengetahuan antar guru. Masalah dari orang tua dan perubahan kebijakan sekolah menghadapi tantangan dari orang tua yang memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan anak. Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi juga menjadi hambatan dalam penyusunan rencana pembelajaran yang efektif. Upaya meningkatkan komunikasi dan sosialisasi. Untuk mengatasi hambatan ini, sekolah berupaya meningkatkan komunikasi dan sosialisasi antar guru, kepala sekolah, dan orang tua. Sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan yang baru
perlu dilakukan agar semua pihak memahami dan mendukung perubahan yang ada. Observasi berikut mekanisme penyusunan silabus FPP dan FKS di TK Negeri 5 Sintang. 1. Silabus berdasarkan observasi silabus yang digunakan di TK Negeri 5 Sintang ini telah disusun dengan baik dan sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku. Materi yang disampaikan tercermin dengan jelas pada setiap indikator pencapaian kompetensi dan dirancang untuk mendukung tingkat perkembangan anak, baik elemen agama, elemen jati diri, elemen dasar literasi, matematika, sains. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang direncanakan di TK Negeri 5 Sintang sudah sesuai dengan tujuan kurikulum PAUD dan mencerminkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. RPP yang disusun yaitu meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan anak, menentukan tema, kemudian mengembangkan menjadi subtema, menentukan alokasi waktu dan menentukan kegiatan di setiap tema. 3. Lembar kerja siswa atau LKS. Lembar kerja siswa LKS yang digunakan di TK Negeri 5 Sintang sangat mendukung proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. LKS yang disusun dirancang dengan gambar-gambar yang menarik dan mudah dipahami, serta dengan tingkat perkembangan anak. LKS yang digunakan seperti menggambar, menulis, dan mewarnai, sehingga dengan adanya LKS, anak dapat mengembangkan keterampilan motoriknya, baik motorik kasar dan motorik halus. Analisis langkah pembelajaran. Aspek yang diamati: kurikulum hasil observasi, kurikulum merdeka, keterangan. Kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Aspek yang diamati: perencanaan pembelajaran, hasil observasi, silabus, FPP, dan LKS. Keterangan, perangkat pembelajaran telah disusun secara lengkap dan berurutan, mulai dari pembuatan silabus, FPP, dan LKS. Aspek yang diamati: model pembelajaran, pembelajaran langsung atau direct instruction. Keterangan, guru memberikan penjelasan kepada anak secara jelas dan sistematis. Kemudian anak mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh guru sebelum mengerjakan tugas. Anak mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi guru. Pembelajaran yang dilaksanakan berlangsung secara terstruktur sesuai dengan mekanisme pembelajaran anak. Anak menjelaskan pemahaman materi yang telah dipelajari. Aspek yang diamati: materi pembelajaran yang digunakan. Hasil observasi. 1. Observasi menunjukkan bahwa silabus yang digunakan TK Negeri 5 telah disusun dengan baik dan sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang diterapkan mencerminkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. RPP mencakup standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan mengembangkan tema menjadi subtema yang relevan. 3. Guru menggunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, video, dan musik untuk mendukung kegiatan belajar. Penggunaan bahan alat seperti biji ketapang, kering, daun, dan batu juga terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang membantu anak berinteraksi dengan teman. 4.
Dalam proses pembelajaran anak-anak terlibat aktif melalui kegiatan klasikal dan kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan seperti menggambar dan membuat kolase, menunjukkan bahwa anak-anak dapat berantisipasi secara aktif. Guru menggunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, video, dan musik untuk mendukung kegiatan belajar. Penggunaan bahan alam seperti daun dan batu juga terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang membantu anak berinteraksi dengan lingkungan. Keterangan materi pembelajaran yang digunakan di TK Negeri 5 Sintang menunjukkan keselarasan yang baik dengan kurikulum PAUD yang berlaku, serta disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik anak. Berbagai media pembelajaran yang digunakan termasuk bahan alam, bantu menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi anak-anak. Keterlibatan anak dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan dengan metode yang mendorong partisipasi aktif. Selain itu, materi yang disusun juga berfokus pada pengembangan keterampilan motorik dan kognitif anak, sehingga mendukung tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Aspek yang diamati silabus memuat semua komponen yang diperlukan, seperti kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pembelajaran, dan penilaian. Hasil observasi 1. Observasi menunjukkan bahwa silabus DTK Negeri 5 Sintang mencantumkan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku. Setiap kompetensi dasar dirumuskan dengan jelas dan relevan dengan perkembangan anak. 2. Indikator pencapaian yang terdapat dalam silabus terlihat jelas dan terukur. Setiap indikator dirancang untuk mencerminkan hasil belajar yang diharapkan dari anak setelah mengikuti pembelajaran. 3. Materi pembelajaran yang disusun dalam silabus relevan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Materi tersebut mencakup berbagai aspek perkembangan anak, seperti fisik motorik, kognitif, dan sosial emosional. 4. Metode penilaian yang digunakan dalam silabus mencakup berbagai cara, seperti observasi, dokumentasi, dan penilaian formatif. Penilaian ini dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan dengan efektif. Keterangan berdasarkan hasil observasi, silabus di TK Negeri 5 Sintang telah memenuhi semua komponen yang diperlukan. Setiap elemen dalam silabus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Kompetensi dasar yang ditetapkan menjadi landasan bagi indikator pencapaian yang pada gilirannya memadu menyusun materi pembelajaran. Penilaian yang dilakukan juga dirancang untuk mencerminkan pencapaian dari kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan terstruktur dan terarah. Aspek yang diamati, RPP yang digunakan dalam pembelajaran hasil observasi. 1. Observasi menunjukkan bahwa RPP yang digunakan di TK Negeri 5 Sintang telah disusun sesuai dengan kurikulum Merdeka yang berlaku. RPP mencerminkan tujuan standar pencapaian yang ditetapkan dalam kurikulum. 2. RPP memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Setiap RPP mencakup tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode yang digunakan, serta penilaian yang akan dilakukan. Hal ini memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 3. RPP yang disusun mencakup berbagai strategi untuk melibatkan anak secara aktif. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok dan kegiatan praktis
yang mendorong partisipasi anak dalam proses belajar. RPP juga 4. RPP juga mencakup mekanisme untuk evaluasi dan refleksi. Keterangan. Berdasarkan hasil observasi, RPP yang digunakan di TK Negeri 5 Sintang telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kesesuaian RPP dengan kurikulum memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan relevan dan terarah. Struktur RPP yang jelas dapat memudahkan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Sementara strategi yang melibatkan anak secara aktif meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka. Mekanisme evaluasi dan aspek yang diamati LKS yang digunakan dalam pembelajaran hasil observasi. 1. Observasi menunjukkan bahwa LKS yang digunakan di TK Negeri 5 Sintang telah disusun sesuai dengan kurikulum Merdeka yang berlaku. LKS mencerminkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan mendukung kompetensi dasar yang ditetapkan. 2. LKS dirancang untuk mendorong keterlibatan anak secara aktif dalam observasi. Terlihat bahwa anak sangat antusias saat mengerjakan LKS yang mencakup berbagai aktivitas seperti menggambar, warnai, dan bermain edukatif yang melibatkan interaksi antar anak. 3. Instruksi dalam LKS sangat jelas dan mudah dipahami oleh anak. Penggunaan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang menarik membantu anak untuk mengikuti langkah-langkah yang diberikan tanpa kesulitan. 4. LKS mencakup variasi kegiatan yang mendukung berbagai gaya belajar anak. Terdapat kegiatan visual, kinestetik, dan auditori yang memungkinkan anak untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Keterangan. Berdasarkan hasil observasi, LKS yang digunakan di TK Negeri 5 Sintang telah memenuhi kriteria yang berlaku untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kesesuaian LKS dengan kurikulum memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan relevan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Keterlibatan anak yang tinggi saat menggunakan LKS menunjukkan bahwa materi yang disajikan menarik dan mampu memotivasi anak untuk belajar. Kejelasan instruksi dalam LKS juga berperan penting dalam memfasilitasi pemahaman anak sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Berbagai kegiatan yang terdapat dalam LKS mendukung keberagaman gaya belajar anak, sehingga setiap anak dapat belajar dengan cara paling serius, paling sesuai dan untuk mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman anak terhadap materi, tetapi juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Aspek yang diamati guru menggunakan media pembelajaran yang menarik hasil observasi. 1. Observasi menunjukkan bahwa guru TK Negeri 5 Sintang menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Misalnya saat mengajarkan tema binatang, guru menggunakan gambar, video, dan boneka binatang yang relevan untuk memperkuat pemahaman anak. 2. Guru menggunakan berbagai jenis media pembelajaran termasuk gambar, alat peraga, dan bahan alam. Berbagai jenis media ini membantu menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menarik bagi anak. Dalam satu sesi, pembelajaran terlihat menggunakan media visual. 3. Media yang digunakan oleh guru sangat menarik perhatian anak. Anak terlihat antusias dan aktif berpartisipasi saat media pembelajaran. 4. Media pembelajaran yang digunakan interaksi yang baik antara anak dan materi. Guru mendorong anak berinteraksi dengan media seperti gambar hewan yang belum lengkap anggota badannya. Dengan adanya media ini, anak
proses belajar. Keterangan berdasarkan hasil observasi menggunakan media pembelajaran yang menarik oleh guru di TK Negeri 5 Sintang telah memenuhi kriteria yang dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kesesuaian media dengan materi yang diajarkan memastikan bahwa anak dapat memahami konsep dengan lebih baik. Sementara variasi media yang digunakan menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan menyenangkan. Daya tarik media yang tinggi berkontribusi pada motivasi anak untuk belajar sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Interaktivitas media ini juga sangat penting karena memungkinkan anak untuk tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Secara keseluruhan, menggunakan media pembelajaran yang menarik oleh guru di TK Negeri 5 Sintang berfungsi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Aspek yang diamati guru memberikan kepada diri penilaian hasil observasi satu. Observasi menunjukkan bahwa guru di TK Negeri 5 Sintang menggunakan metode penilaian, termasuk penilaian formatif, sumatif, dan penilaian kinerja. Teknik yang digunakan meliputi observasi langsung, dokumentasi, dan hasil kerjaan. Ya, penilaian yang diterapkan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, saat mengajarkan keterampilan metode harus guru melakukan penilaian melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan menggambar dan penilaian anak. 3. Guru melibatkan anak dalam proses penilaian dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan penilaian diri, untuk merefleksikan hasil kerja mereka dan memberikan umpan balik kepada teman sekelas yang meningkatkan kesadaran mereka terhadap proses belajar. Keterangan berdasarkan hasil observasi menggunakan berbagai teknik penilaian. Guru di TK Negeri 5 Sintang telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendukung evaluasi yang efektif terhadap hasil belajar anak. Keberagaman teknik penilaian yang digunakan memungkinkan guru untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan anak, baik dari segi kognitif, motorik, maupun sosial emosional. Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan relevan dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi guru dan anak. Keterlibatan anak dalam proses penilaian seperti penilaian diri dan penilaian teman tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka terhadap pembelajaran, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab terhadap hasil belajar mereka. Penggunaan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran menunjukkan bahwa guru tidak hanya fokus pada penilaian sebagai akhir dari proses belajar, tetapi juga sebagai alat meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Dengan demikian, penggunaan berbagai teknik penilaian oleh guru di TK Negeri 5 Sintang berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk mendukung perkembangan anak secara holistik dan berkelanjutan. Rating Scale Peninsular Lembar Kerja Siswa LKS, Labus, MPP untuk anak usia dini di TK Negeri 5 Sintang berdasarkan kurikulum Merdeka mencakup beberapa aspek,
penting. 1. Kesesuaian dalam penyusunan silabus, RPP, dan LKS berdasarkan kurikulum Merdeka dapat nilai sangat baik 5. Karena dilansir dari website sertifikasi.com penyusunan silabus kurikulum Merdeka bahwa di TK Negeri 5 Sintang sudah sesuai dalam penyusunan silabus berdasarkan kurikulum Merdeka yang mencakup perencanaan pelajaran dengan memperhatikan isi silabus yang berisi garis besar materi pelajaran, kompetensi yang akan dicapai, dan alokasi waktu untuk setiap topik atau subkompetensi dengan menjadikan gambaran umum tentang materi dan proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam suatu mata pelajaran selama satu periode tertentu, seperti 1 semester atau 1 tahun pembelajaran. Silabus disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi yang dasar yang ada dalam kurikulum. 2. Dilansir dari website sertifikasi.com penyusunan silabus kurikulum Merdeka bahwa di TK Negeri 5 Sintang sudah sesuai dalam penyusunan RPP berdasarkan kurikulum Merdeka dengan memperhatikan isi yang mencakup pelaksanaan pembelajaran seperti langkah-langkah pembelajaran, strategi, metode, media, dan sumber belajar yang akan digunakan, serta penilaian dan evaluasi pembelajaran RPP disusun berdasarkan silabus sebagai panduan utama yang lebih terperinci dengan menggambarkan langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran secara lebih detail. Yang ketiga, dilansir dari Jurnal Riset Pendidikan Guru PAUD (JRPG) bahwa di TK Negeri 5 Sintang sudah sesuai dalam penyusunan LKS berdasarkan kurikulum Merdeka dengan memperhatikan isi atau tugas dalam pembuatan LKS untuk anak usia dini yang mencakup kompetensi dasar anak usia dini dan sesuai dengan perkembangan anak, baik perkembangan nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan sosial emosional, serta pembelajaran yang tematik. Yang kedua, kelengkapan perangkat pembelajaran yang mengikuti silabus, RPP, dan LKS dapat nilai sangat baik 5 karena perangkat pembelajaran yang mengikuti silabus, RPP, dan LKS sudah lengkap. Silabus yang dibuat berdasarkan kurikulum Merdeka telah mencakup semua elemen penting, seperti kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian, materi pembelajaran, metode, dia, alokasi, waktu, dan penilaian. RPP rancang telah mencakup kegiatan pembelajaran dengan jelas yang meliputi pembukaan inti dan tutup dengan langkah-langkah terstruktur. LKS dibuat juga sangat mendukung pembelajaran yang berisi tugas yang relevan, menarik, dan membantu anak memahami materi dengan baik. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan mendapat nilai sangat baik 5 karena model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct inclusion. Anak-anak sangat antusias pada saat proses belajar mengajar melalui pembelajaran secara langsung. Anak mengerjakan tugas berdasarkan instruksi dari guru. Kemudian setelah dijelaskan, guru dan anak bermain tebak-tebakan tentang materi yang sudah dipelajari hari ini. Dan yang keempat, ada media. Media yang digunakan dalam pembelajaran mendapat nilai sangat baik karena media yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar atau KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Media yang digunakan yaitu media visual yang menarik dan membuat anak lebih antusias selama pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, yang terakhir, alat dan bahan yang mendukung pembelajaran mendapat nilai sangat baik karena alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran sudah relevan untuk mempermudah pada saat proses belajar anak. Bahan yang digunakan adalah bahan alam, alat peraga, playdoh, plastisine, dan lost card yang mencakup semua yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan menarik perhatian anak agar anak semangat dan antusias dalam belajar serta mendorong keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar. Alat dan bahan yang digunakan dan disediakan
mendukung proses belajar mengajar sangat relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran sehingga dapat mendukung pada saat proses belajar mengajar. Di poin 4.5 ada pembahasan hasil observasi. Di poin pertama ada kurikulum. Kurikulum yang digunakan di Sekolah TK Negeri 5 Sintang adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di poin kedua ada mekanisme pelaksanaan kurikulum. Mekanisme pelaksanaan kurikulum di TK Negeri 5 Sintang dimulai dengan merancang modul ajar seperti silabus, RPP, dan LKS, lembar kerja siswa, yang harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan karakteristik anak. Proses ini melibatkan penyusunan program semester yang mencakup silabus dengan memperhatikan tujuan pembelajaran seperti elemen agama, elemen jati diri, elemen dasar-dasar matematika sains, tujuan kegiatan, kata kunci, deskripsi, umum kegiatan, alat dan bahan, dan sarana prasarana. Berikut mekanisme pelaksanaan kurikulum di TK Negeri 5 Sintang. Di poin A ada berbaris, masuk, doa, salam, sapa, presensi. Pada awal kegiatan pembelajaran TK Negeri 5 Sintang, anak-anak berbaris rapi sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian mereka bersama-sama mengucapkan doa untuk memulai aktivitas dengan penuh berkah. Dilanjutkan dengan salam dan sapa antara guru dan siswa, serta melakukan presensi untuk memastikan kehadiran setiap anak. Di poin B ada ice breaking. Sebelum melakukan pembelajaran, guru dan siswa melakukan ice breaking untuk menambah semangat anak dalam belajar, di mana mereka meniru gerak dan tiru yang membuat suasana kelas menjadi ceria dan penuh semangat. Di poin E, anak menyimak guru menjelaskan tema hari ini. Anak-anak dengan antusias menyimak saat guru menjelaskan tema hari ini, yaitu tentang menghitung jumlah binatang berkaki 4. Setelah menjelaskan, guru mengajak siswa untuk bermain tebak-tebakan, di mana mereka diminta untuk menyebutkan hewan-hewan yang berkaki 4. Aktivitas ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu anak-anak memahami konsep dengan cara yang interaktif dan menarik. Di poin D, ada anak berbagi cerita tentang pengalaman sesuai tema hari ini. Setelah pembelajaran tentang hewan berkaki 4, anak-anak diberikan kesempatan untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka yang berkaitan dengan tema hari ini, di mana mereka menceritakan tentang hewan peliharaan mereka atau hewan yang pernah mereka lihat, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. Di poin E, ada anak menyimak guru menjelaskan kegiatan ragam main materi hari ini. Anak-anak dengan penuh semangat dan antusias menyimak guru menjelaskan ragam main tentang materi hari ini, yang mencakup LKS atau lembar kerja siswa, yang terdiri dari menentukan jumlah hewan, melengkapi wajah kucing seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan kumis, dan melengkapi anggota tubuh sapi seperti badan, kaki, dan ekor. Di poin F, anak dan guru membuat kesepakatan aturan permainan. Kesepakatan peraturan permainan adalah setiap anak harus merapikan alat yang sudah digunakan setelah belajar, seperti mengembalikan pensil, krayon, dan penghapus ke tempat masing-masing. Selain itu, menjaga kebersihan kelas dan selalu mengucapkan terima kasih setelah bermain bersama. Dengan kesepakatan ini, kita dapat menjaga kelas agar tetap rapi dan nyaman untuk belajar. Poin G ada istirahat. Anak-anak dengan sabar menunggu giliran untuk mencuci tangan sebelum makan bekal, dan setelah itu mereka menikmati waktu bermain bebas dengan ceria. Di poin H ada penutup. 1. Guru menanyakan perasaan anak-anak setelah melakukan kegiatan bermain sambil belajar hari ini, seperti
Bagaimana perasaan anak-anak setelah bermain sambil belajar mengenal hewan berkaki empat? Kemudian anak menjawab, seru. Anak-anak sangat antusias menjawab pertanyaan terkait perasaan yang mereka rasakan ketika belajar mengenal hewan-hewan berkaki empat. Yang kedua adalah guru mengulas kembali tema kegiatan hari ini. Baiklah anak-anak, mari kita ulas kembali tema kegiatan kita hari ini, yaitu binatang berkaki empat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan hewan apa saja yang berkaki empat? Kemudian, anak-anak menjawab pertanyaan guru tersebut dengan semangat dan rasa gembira. Ketiga, anak dan guru berdiskusi tentang tema esok hari, yaitu lingkunganku yang indah, atau binatang, atau agama. Anak-anak, besok kita akan belajar tentang tema yang sangat menarik, yaitu lingkungan yang indah dan juga tentang bagaimana menjaga lingkungan kita agar tetap indah, serta mengenal binatang-binatang yang ditunggangi sahabat Nabi ketika berperang dengan gurunya masing-masing sesuai agama yang dianutnya. 4. Guru memberikan pesan moral dan nasihat kepada anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin memberikan pesan moral. Setelah ini, anak-anak langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun, jika ada yang belum dijemput oleh orang tuanya, harap tunggu dulu dengan sabar di sini. Ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan dan tidak bermain terlalu jauh. Sampai jumpa besok. 5. Kemudian anak-anak berdoa sebelum pulang, memberikan salam hormat kepada guru, dan pulang ke rumah masing-masing. Di poin 4.5.3 ada hambatan dan upaya sekolah dalam menghadapi kesulitan dengan kurikulum dan strategi perencanaan dalam pembelajaran. Hambatan yang dihadapi sekolah dalam menghadapi kesulitan dengan kurikulum dan strategi perencanaan pembelajaran meliputi masalah dari orang tua yang memiliki pandangan berbeda, serta perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi yang dapat menyulitkan guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini termasuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi antara guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Sekolah berusaha menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Poin 4.5.4 yaitu ada pentingnya kegiatan strategi perencanaan dalam pembelajaran. Kegiatan strategi perencanaan dalam pembelajaran sangat penting karena membantu guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran secara sistematik. Perencanaan yang baik memberikan arah yang jelas, memudahkan analisis keberhasilan belajar, dan memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Di poin 4.5.5, hal yang harus direncanakan sebelum pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, hal-hal yang harus direncanakan meliputi tema pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik anak, dan jenis kegiatan belajar yang diinginkan. Perencanaan ini sebaiknya dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, agar guru dapat merancang kegiatan yang menarik dan relevan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Di poin 4.5.6, hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan strategi pembelajaran. Dalam merencanakan strategi pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi 1. Tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan yang jelas agar kegiatan pembelajaran terarah. 2. Karakteristik anak. Memahami minat dan gaya belajar anak untuk merancang kegiatan yang sesuai dan menarik. 3. Jenis kegiatan. Memilih berbagai jenis kegiatan belajar seperti visual, gerak, atau audio untuk menjaga keterlibatan anak. 4. Alokasi waktu. Menentukan waktu yang tepat untuk setiap kegiatan agar pembelajaran berjalan efektif. 5. Sumber daya. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dengan memperhatikan hal-hal ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi anak.
Di poin 4.5.7, mekanisme penyusunan perangkat pembelajaran. Mekanisme penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, dan LKS sebelum pembelajaran dapat dilakukan melalui 1. Analisis kurikulum dengan memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum yang berlaku, menentukan materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran. 2. Penyusunan silabus dengan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam satu semester atau 1 tahun ajaran dengan merincikan materi yang akan diajarkan, termasuk subtopik, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak dan materi, menentukan bentuk penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi anak, memilih sumber belajar yang akan digunakan seperti media dan alat beragam. 3. Penyusunan RPP. Mekanisme penyusunan perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, guru harus mencantumkan identitas RPP seperti kelas, mata pelajaran, dan tema pembelajaran yang akan diangkat. Kemudian mengembangkan tema tersebut menjadi subtema dan subtema yang lebih spesifik. Setelah itu, guru menentukan alokasi waktu untuk setiap tema dan merancang kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut. Proses ini memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang disusun relevan dengan kebutuhan anak dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif, serta memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kemudian merincikan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Menentukan media dan alat yang digunakan selama pembelajaran untuk memudahkan proses belajar mengajar. 4. Penyusunan lembar kerja siswa atau LKS. Menentukan tujuan dari LKS yang sesuai dengan materi dan kompetensi yang ingin dicapai, merancang kegiatan yang menarik dan membantu anak dalam memahami materi pembelajaran, memberikan petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun kesimpulan dari observasi ini yaitu berdasarkan hasil observasi terkait perencanaan dan strategi pembelajaran menunjukkan bahwa proses penyusunan silabus RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan LKS atau lembar kerja siswa yang terstruktur memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana merancang strategi pembelajaran yang efektif. Perencanaan yang matang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Relevansi materi dan penggunaan metode pengajaran yang tepat. Observasi menunjukkan bahwa penyusunan silabus RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan LKS atau lembar kerja siswa, guru dapat merencanakan pembelajaran secara sistematis dan terukur. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan efektif dan terarah, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan mencapai hasil belajar yang optimal. Perencanaan yang baik menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun saran dari presentasi ini yaitu yang pertama, peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran, pengembangan silabus dan RPP. Lakukan evaluasi dan revisi berkala pada silabus dan RPP yang relevan dengan perkembangan anak dan kurikulum. Libatkan semua guru untuk mendapatkan masukan beragam. Penyusunan lembar kerja siswa yang variatif. Rancang LKS dengan variasi dengan kegiatan menarik yang sesuai dengan karakteristik anak seperti seni, permainan, dan eksplorasi alam. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan profesional guru. Pelatihan berkala. Adakan pelatihan rutinan bagi guru tentang strategi pembelajaran,
inovatif, dan penggunaan media efektif, termasuk teknologi, pendidikan, sesi berbagi pengalaman. Dorong guru untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk saling belajar. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan keterlibatan anak dalam pembelajaran. Metode pembelajaran aktif. Terapkan metode pembelajaran aktif dan partisipatif seperti proyek dan diskusi kelompok untuk meningkatkan keterlibatan anak. Kegiatan yang menarik. Susun kegiatan menarik dan relevan dengan minat anak seperti mengundang narasumber atau melakukan kegiatan di luar kelas. Yang keempat adalah kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Sosialisasi dengan orang tua. Adakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak-anak dan strategi pembelajaran, serta mendapatkan masukan. Kegiatan bersama. Selenggarakan kegiatan bersama antara sekolah dan orang tua, seperti workshop atau kegiatan sosial, untuk meningkatkan kerjasama dalam pendidikan anak. Yang kemudian ada evaluasi dan refleksi proses pembelajaran. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap proses dan perangkat pembelajaran untuk menilai efektivitas dan kesesuaian dengan tujuan. Refleksi bersama. Adakan sesi refleksi di antara guru dan mendiskusikan hasil evaluasi dan merencanakan perbaikan strategi pembelajaran. Demikianlah hasil observasi kami mengenai perencanaan dan strategi pembelajaran di TK Negeri 5 Sintang. Semoga video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi pendidik maupun orang tua dalam mendukung proses belajar anak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.